Saudara, seperti apa perkembangan pengungkapan kasus peredaran uang dolar Amerika Serikat palsu ini? Kita akan berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat malam, Pak Kabid Humas. Selamat malam, Mbak Nilo. Ya, jadi Pak Yudo, sampai dengan malam hari ini apakah ada perkembangan tersangka baru misalnya? Ya, sejauh ini satu tersangka ya, Mbak Nilo, mendasari pada proses penyidikan tentu didasari pada alat bukti. Hmm. Namun demikian, proses pendalamannya terhadap tersangka yang saat ini YH didapat dari salah satu online ya, jaringan online, tentu ini nanti masih didalami. Oke, jadi ini YH bekerja sendiri, beli online sendiri, terus mengedarkannya sendiri, begitu membawanya ke bank. Ya, artinya YH ini kan mendapatinya dari menurut keterangan ya, Mm-mm. keterangan tersangka sendiri. Tentu nilai keterangan tersangka sangat minim atau rendah. Ini yang masih dilakukan pendalaman, di mana sebenarnya peristiwa jauh sebelum adanya transaksi di bank swasta di Bekasi, Hmm. ini ada peristiwa kerjasama, di mana salah satu saksi Y ini ada proyek, ketemu ide, kemudian diproyeksikan dengan paparan, kemudian ditemukanlah dengan tersangka YH, dan kemudian ini di atas dari box yang tentunya dari stainless besi, Mhm. itu asli. Kemudian yang di dalam box itu dalam segel. Nah, inilah yang disetorkan kepada bank dalam bentuk untuk deposito. Oke. Nah, sudah didapatkan informasi, Pak, YH ini mengetahui, kan ini mengakunya belinya online begitu, meskipun tadi Anda sebut didalami, tapi dari mana informasi untuk mendapatkan, oh di situs online ini untuk membeli? Ya, kita sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa evidence alat bukti ya, seperti salah satu contohnya adalah salah satu akun yang memang menjadi bagian pembelian. Namun kita masih dalami. Tentu Hmm, ini belum berhenti di sini proses oke. penyidikan, dan ini masih didalami. Situsnya juga didalami ya, Pak Yudo ya? Betul, tentunya Pak Kapolda kan selalu menekankan dalam mengungkap setiap permasalahan kasus ya, tentu dilakukan secara saintifik, dan ini nanti kita lakukan bersama-sama dengan Direktorat dari Oke. Siber. Pak Yudo, dari pemeriksaan sementara yang dilakukan kepada YH ini, apakah ini kali pertama ia melakukan ini atau sebelumnya mungkin pernah juga mengedarkan uang palsu? Sejauh ini berdasarkan keterangan sementara sekali ya, namun demikian tetap kami akan dalami karena proses penyidikan ini kan belum terhenti di sini, Mbak. Hmm, hmm. Ini modus baru atau bagaimana, Pak Yudo? Ya, sejauh ini dengan cara kerjasama, kemudian memberikan iming-iming persentase, ya ketika ada proyek yang didapat, karena ini kan dalam bentuk deposito sehingga nanti cairnya bentuk kredit, ya kredit dari bank dengan jaminan tersebut deposito, sehingga diharapkan tidak dicek atau diverifikasi oleh bank. Nanti ada pembagian secara kredit, ini ada yang 50% YH, Hmm. kemudian Y juga ada 30% dan ada perantara di sini saudara H ini 20%. Oke, jadi kalau uang itu sudah berhasil masuk di bank, maka itu yang akan dijadikan jaminan untuk pencairan kredit, begitu ya, Pak ya? Betul, dengan harapan di kotak yang disegel itu tidak dibuka, Tidak dibuka, tidak oke. diverifikasi. Dan kredit yang cair itulah yang kemudian akan dibagi-bagi dengan yang tadi itu, bertiga itu ya, Pak? Benar. Nah, bagaimana status yang dua ini, Pak, kemudian? Ya, dua ini masih sebagai saksi ya. Dalam hal ini tentu ada harapan memang dari saudara Y untuk mengharapkan adanya investor ya kepada proyeknya, dengan harapan dengan jaminan deposito tersebut kemudian dapat kredit bank. Namun sejauh ini begitu dicek verifikasi, kejadiannya awalnya sebenarnya Oktober 2022, Mmm, namun dipanggil kembali oleh pihak bank hasil verifikasi 26 Januari yang lalu, ini didapat ternyata ini tidak sesuai atau tidak asli ya, hasil verifikasi. oke. Disetorkan pada Oktober 2022, kemudian proses verifikasi berjalan baru, 26 2023 ini? Oktober, Oke. ulangi 20 Januari ya, 20 Januari 2023 ini kemudian dipanggil, dan itulah yang awal mula peristiwa ini dilaporkan kepada Polres Metro Bekasi Kota. Ada totalnya, ada berapa itu, Pak, uang dolarnya itu? Awal yang disetorkan untuk deposito 108.668 lembar dengan rincian 49 lembar. Ini yang patut diduga untuk manipulasi ya. Mmm. Kemudian 108.619 ini diragukan keasliannya, verifikasinya. Kemudian dikembangkan di rumah YH didapat lagi 90.000 lembar
semuanya ada pada pecahan 100 US dollar. Oke, itu bertahap memang Pak ya yang dibawa ke bank ini? Dalam satu tahap ya, Mbak, ya, satu tahap dalam kotak itu, Mbak Nilo, Mmm, itu pecahan lembarannya ada 108.668 lembar. Nah, oke. disitulah dianggap tidak diverifikasi lagi oleh pihak bank karena atasnya asli, Mhm. karena kan membutuhkan waktu yang banyak. Ternyata bank melihat ini juga waktunya ada selang waktu hampir berapa bulan, dari 11 Oke. Oktober 2022 sampai dengan 26 Januari 2023. Oke, Pak Yudo, apakah, ini kemudian benar hanya ia membeli secara online ataukah jangan-jangan misalnya memproduksi sendiri uang palsu ini dari pemeriksaan sementara? Dalam proses pemeriksaan ini ada alat-alat bukti ya, yang tentu kita lakukan penyitaan, di antaranya ada satu surat tanda terima, akun Shopee berikut emailnya, kemudian satu bendel, tapi sejauh ini belum kita lihat adanya proses pembuatan untuk dipalsukan. Namun demikian dalam keterangan tersangka kan nilainya rendah, tapi dari penyidik Polres Metro Bekasi Kota tentu masih mendalami lagi, Mbak. Baik. Proses penyidikannya belum selesai. Baik, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Terima kasih Pak Yudo sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.